Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-mustafa al-mukarram alladzi ilaihi talaqana yaumas syihab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Lakum fiha fakihatun katsirah minha ta'kulun. Innal mujrimina fi adabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma dhalamnahum walakin kanu humud dhalimin wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum mabisun laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Wa qala Nabiullah alaihi salatu wassalam, yadhabu as-salihuna wa yabqa khusalatun ka khusalati asy-syair. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa ba'du. Hadirin sidang Jumat di Rahman hadanallahu wa iyyakum ajmain. Melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Moga-moga perjalanan kita dari rumah mendapatkan saksian para malaikat yang beri tegak sepanjang jalan, dan kesaksiannya akan dikembalikan kita di pertemuan terakhir kita kembali pada Allah Ta'ala. Semoga salam dan salawat curahkan bagi Agung Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin. Hadirin astagfirullah, sadar ataupun tidak bahwa kita sudah berada pada akhir bulan dari bulan Januari. Secara perhitungan kalender kurang lebihnya awal bulan Maret, akhir bulan Maret kita akan meniti siam Ramadan dalam satu bulan. Dengan demikian, kesempatan jeda waktu kita tinggal kurang lebih satu bulan. Usikum menawasi taqwallah. Mari peluang menyongsong Ramadan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Keuntungan kembali pada kita, kerugian berpulang pada kita juga. Hadirin assalamualaikum. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 sampai 78 yang artinya, itulah surga yang akan kamu warisi karena amalan kamu. Di dalamnya kamu akan mendapatkan buah-buahan yang banyak, dan padanya kamu akan makan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak dosa akan menempati jahanam kekal di dalamnya. Mereka tidak diringankan padanya azab, dan mereka di dalamnya berputus asa. Kami Allah tidak sekali mendolimi mereka, tapi mereka sendirilah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ingat tatkala mereka berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, mintakan kepada Allah Rabbmu untuk menghabisi kami di neraka ini, mati saja. Jawab malaikat, keputusan Allah, engkau akan tetap di dalamnya selama-lamanya. Bukankah kami telah mendatangkan kepadamu kebenaran di dunia dulu, tetapi kamu kebenaran itu enggan menerimanya, justru membencinya. Hadirin asadakumullah, pada rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita hambanya
mumpung masih di dunia. Jadi pelan-pelan dengan intonasi yang santai Allah menawarkan warisan jannah. Jika kalian ingin mewarisi jannah dengan perbuatan amalan kamu, maka tempuhlah amalan-amalan berikut ini. Rasulullah SAW menerangkan ini dalam kitab Sunan Darimi jilid 3 pada halaman pertengahan bab tafsirul Quran. Rasulullah bersabda, akan pergi meninggalkan dunia ini zaman ke zaman orang-orang yang soleh. Setelah habis, maka sisanya tinggal seperti sisa-sisa yang paling jelek dari jenis gandum. Ringkasnya, siapa pewaris jannah itu adalah orang-orang yang soleh. Maka Rasulullah menjelaskan, orang soleh itu akan pergi dari waktu ke waktu, zaman ke zaman. Setelah mereka habis, gilirannya tinggal seperti gandum itu yang kasar-kasar, yang halus-halus sudah hilang, yang halus akhlaknya telah pergi, halus perkataannya telah pergi, halus amalnya telah pergi, sisanya tinggal yang kasar-kasar. Maka para pembeli karena adanya itu mau tidak mau dibeli dengan mutu seperti apa, harga seperti apa. Ini merupakan renungan yang pahit bahwa dunia ditengarai dengan krisis orang-orang soleh yang dalam hadis itu mereka itu sebenarnya yang akan mewarisi jannah dengan segala kelazatannya, akan mendapatkan buah-buahan yang banyak. La tas'al an ta'miha wala launiha wa adadiha walakin dzalika tatadudu ahli jannah. Buah-buahan yang banyak kamu jangan tanya berapa jumlahnya, bagaimana rasanya, dan apa rupanya. Itulah kelezatan-kelezatan penghuni surga. Hadirin azakumullah. Selanjutnya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengutip sabda Rasulullah, aina anta minal istighfar, aina anta minal istighfar, fa ini astagfirullah kulla yaumin mi'ata maratin, astagfirullah wa atubu ilaih. Hei para sahabat, di mana posisi kamu terhadap istighfar? Di mana posisi kamu dan istighfar? Karena aku Rasul adalah sosok manusia yang beristighfar 100 kali setiap hari. Aku istighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Jadi amalan penghuni surga adalah orang-orang yang banyak istighfar. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kelebihan istighfar? Yaghfir lakum min dzunubikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang istighfar itu akan diberi kabar gembira, kamu masuk jannah Allah dan mendapatkan ampunannya. Di dunia wa yadiku min kulli dzikin mahrajan. Orang banyak istighfar akan diberikan solusi, jalan keluar dari setiap kesempitan hidup, keluar jalan keluar yang baik. Oleh karena itu, mari kita lazimi istighfar. Karena istighfar bukan orang-orang yang berdosa saja, tapi Rasulullah SAW melazimi hidupnya setiap hari istighfar 100 kali. Yang kedua, Abdullah bin Abbas menjelaskan, khalaqallahu likulli nafsin jannatan wa naron, wa yarisul muslimi nar jannata kufar, wa yarisul kafiru nar muslimin. Sesungguhnya Allah sejak menciptakan jiwa, nafas, itu ada unsur surga, unsur neraka. Selanjutnya orang muslim bertekad mewarisi nerakanya orang kafir bertekad mewarisi nerakanya orang muslim, dan orang muslim mewarisi jannahnya orang kafir. Kalau mewarisi berarti menyenangi,
Orang kafir dijadikan ada unsur masuk surga, tapi orang kafir menolaknya. Orang muslim ada unsur masuk neraka, tapi orang kafir tidak senang masuk neraka. Maka masing-masing mewarisi. Selanjutnya Rasulullah SAW, ikmalu fakulum yasarin lima kulikalahu. Berbuatlah, beramallah, karena masing-masing telah dimudahkan jalan menuju padanya. Orang ahli surga dimudahkan jalannya masuk surga sampai mati, dan orang-orang penghuni neraka dipermudah jalannya beramal dengan amal neraka sampai mati. Jadi mudahnya amalan itu sudah ada pecintanya masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita mewarisi surga yang orang kafir tidak suka, dan kita tetapkan dalam hidup ini meniti amalan-amalan ahli surga. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, tajuzuna asyirat bi'afillah wa tadkhuluna jannati bi rahmatillah wa taqtasimu anal manazil bi a'malikum. Kalian kelak akan meniti sirat dengan mudah, dengan selamat karena ampunan Allah. Maka banyak-banyak minta ampunan Allah di dunia ini. Bagaimanapun manusia banyak dosanya, kalau tidak kita merasa berdosa, dan akhirnya kita tawadhu kepada Allah, banyak-banyak minta ampunan. Bukankah Luqman Al-Hakim mendidik anaknya masih kecil? Istaghfirullah, istaghfirullah, istaghfirullah. Pada saat dikatakan sibyan tifl, usia SD, hai anakku, biasakan kamu banyak istighfar kepada Allah walaupun masih kecil, karena kecil akan mati juga. Kalau mati tidak berdosa, ringan dan niscaya masuk surga. Berikutnya, kamu akan masuk surga dengan rahmat Allah. Maka banyak-banyaklah kita minta rahmat Allah. Yang masukkan surga bukan amalan kita semata, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amalan kita mendatangkan rahmat Allah? Cintai Allah, cintai hamba-hamba Allah, niscaya kita akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Wa taqtasibuna al-manazil bi a'malikum, dan kamu akan memperebutkan derajat-derajat surga dengan amalmu. Artinya kita senantiasa berusaha meningkatkan amal mukmin muslim setiap hari, meniti amalan orang yang semakin naik tingkat surganya. Subhanallah. Jadi tidak ada kata orang mukmin dari kebaikan yang dia jalani. Layak turun muslim minal khair kata yantahiya minal jannah. Orang mukmin, orang muslim tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa bosan terhadap kebaikan sampai dia menitikan, menginjakkan kakinya di pelataran surga. Dengan demikian itu Allah, kebaikan tidak ada habisnya, ketinggian surga tidak ada puasnya. Oleh karena itu, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Hadirin asatakumullah, untuk menjaga iman yang istiqomah, mukmin yang istiqomah, kembalikan kepada rangkaian ayat 1 sampai 10 surat Al-Mu'minun. Itulah kriteria tipe tabiat orang-orang mukmin yang dijamin beruntung kepada Allah. Di antaranya sholatnya senantiasa diupayakan khusyuk, berkatanya yang penting-penting saja, kemudian menjauhi segala senda gurau yang tidak berarti bagi dirinya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan seterusnya. Untuk menjaga itu memerlukan teman yang sejenis, memerlukan tempat yang mendukung. Maka beruntung bagi kaum muslimin yang senantiasa mengumpulkan dirinya sesama muslim. Beruntung bagi kaum muslimin yang menempatkan banyak waktu hidupnya di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Mengapa? Kehendak mereka sama, ingin kembali kepada Allah dan menjadi manusia yang beruntung. Oleh karena itu, kehidupan senantiasa penuh ujian iman, dan tengara-tengara kembali kepada Allah semakin jelas. Peristiwa kemarin
Suatu kampung di Banjarnegara ditengarai dengan ciri-ciri kiamat. Apa itu? Tanah bergerak, jalan putus, longsor, rumah amblek. Gitulah kesenangan manusia yang serba mapan, serba terjamin, nyaman padanya, tapi terkadang tidak taunya lupa kepada yang memberinya, Allah SWT. Oleh karena itu, untuk mencerdaskan iman, mencerdaskan hati, mari kita perhatikan tanda-tanda kiamat yang sekarang semakin berkembang, semakin merebak di mana-mana. Mengapa? Itulah hari kiamat, manusia sadar menghadapinya. Dalam suatu riwayat, rajulani yukhallibuna al-baqah wa rajulani yatwina as-saub wa yurjuaha. Hari kiamat nanti yang datang tiba-tiba dan kamu tidak terasa. Pada zaman itu akan terjadi dua orang yang sedang memerah susu kambingnya, susu sapinya. Tiba-tiba hari kiamat, dua orang yang sedang melipat bajunya, tapi nggak dikembalikan lagi. Mengapa? Kiamat. Itu buktinya baghtatan wa antum la tash'urun. Hari kiamat itu seketika, tiba-tiba, ujuk-ujuk kamu beramal dan amalan yang biasa mau kerjakan. Dengan demikian, mari kita cerdaskan hati kita, emosional kita, memperhatikan peristiwa zaman yang itu ciri-ciri menuju hari kiamat yang telah diungkapkan dalam surah Muhammad ayat 18. Waqad jaa asratuha. Hari kiamat sudah datang tanda-tandanya. Tinggal kamu perhatikan atau tidak. Dengan demikian, kita akan menjadi manusia yang cerdas. Al-qais man tanafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa mengendalikan dirinya dan seluruh rangkaian amalnya untuk hari setelah kematian. Dengan demikian, orang mukmin yang cerdas tidak akan merasa nyaman hidup di dunia, menikmati rumahnya, kamarnya yang ber-AC, sarannya yang lengkap, tapi senantiasa mengukur berapa umurku, apa yang ku perbuat, sudah kamu persiapkan tanda-tanda kembali kepada Allah, padahal tanda hari kiamat semakin dekat. Aku lihada wastaghfirullah li wa lakum angkurin dan wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qurbiqur warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujizat ya qadir qadar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.